Kaget Nabi Musa. 50 waktu Muhammad. Cius. Itu Nabi sedih, mau naik borok nangis, ingat umatnya nanti punya kendaraan enggak? Jawab malaikat Jibril, nahsyurul muttaqin, tenang ya Muhammad, nanti umatmu pada hari kiamat mereka punya kendaraan masing-masing, tergantung amal. Insya udah naik borok, Nabi berangkat, didampingin malaikat Jibril sebelah kanan, Mikail kiri. Nabi naik buruk, berangkat Isra. Kapan? Malam 27 Rajab. Berangkat dari mana? Masjidil Haram. Kemudian sampai mana? Masjidil Aqsa. Jarak yang ditempuh itu Haram Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau ditempuh naik onta 40 hari 40 malam. Tapi Nabi naik buruk itu secepat kilat nyampe ke Masjidil Aqsa, disambut arwah para nabi. Nabi diperkenankan masuk, diperintah untuk mengimami sholat mereka. Sholatnya sholat apa? Tidak dijelaskan dalam kitab manapun sholat apa. Udah, kita nggak usah pakai nanya-nanya, percaya aja deh ya. Udah beres, selesai urusan. Ya, udah nggak pakai nanya-nanya. Yang penting Nabi sholat, mengimami para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Itu semua nabi-nabi wajahnya ganteng-ganteng, Bu. Nggak ada wajah nabi model penyok-penyok kayak wajah kita begini, nggak ada. Semua ganteng-ganteng. Setelah diimami oleh baginda Nabi, Nabi disuguhkan 2 gelas minuman. Ada ulama berpendapat ada 3 gelas minuman. Nabi disuguhkan 2 gelas minuman. Pertama 1 gelas isinya susu, yang kedua isinya arak. Bu, Pak, 1 gelas susu, 1 gelas Pak, susu. Pak, susu. Bapak masih minum susu? Alhamdulillah. Senang saya dengar. Faktartul labana, aku pilih minum susu. Apa kata malaikat Jibril? Benar engkau ya Muhammad, yang kau minum sesuai dengan fitrah. Andai kata Nabi milih gelas yang satu yang isinya arak, niscaya umatnya bakal jadi umat pemabok. Nabi tidak minum arak aja, umatnya udah banyak yang mabok, Pak. Betul nggak? Ada yang mabok jabatan sampai bunuh-bunuhan. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang mabok harta, pagi siang malam yang dicari harta, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, Quran kagak, harta pagi siang malam nyari harta. Ada yang mabok rumah, beli rumah, beli sini rumah. Ada yang mabok tanah, beli tanah selebar jagat, mati mah nggak dibawa. Tanah selebar jagat mati nggak dibawa, yang dipakai cuma ukuran 2 kali atu. Itu rumah masa depan kita. Rumah RSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Betul? Betul? Ada yang mabok minuman, ada nggak? Mabok lagi, judi lagi. Enggak, Bu. Minum sampahnya
bulonya, martini, vodka, AO, Manson, topi miring, brandy, whisky, heroin, morfin, butau, sabu-sabu, petidin, amfetamin, simidin, sididin ditengakin. Naudzubillah min. Ada yang mabok jablay. Ada nggak? Nabi nggak minum arak, umatnya sudah banyak yang mabok. Setelah itu buruk ditaruh, Nabi berangkat Mi'raj, nggak lagi naik buruk. Mi'raj itu tangga langit, sebuah satelit made in Allah yang punya kecepatan. Nabi Mi'raj melintasi langit pertama sampai ke-7. Ketika sampai di langit pertama, dijajalnya oleh Khazinus Sama, satpam yang jaga bentuk langit yang pertama. Ini satpamnya luar biasa, beda sama satpam-satpam di dunia. Ketat, nggak boleh sembarangan orang masuk dan tidak kenal disogok. Begitu malaikat nyampe, ditanya, "Man anta?" "Ana Jibril." "Wa man ma'aka ya Jibril?" "Bersama siapa engkau ya Jibril?" "Ma'a Muhammad." Bersama Nabi Muhammad. "Apakah Muhammad yang diutus?" "Waqad bu'isa." "Na'am." Masuk langit pertama, ketemu Nabi Adam, bapak manusia. Jadi Nabi Adam bapak manusia. Orangnya tinggi, gede, wajahnya tampan, tinggi, gede. Itu konon, Bu. Menurut ada beberapa ulama berpendapat bahwa dada Nabi Adam lebar ke kanan 12 meter, lebar ke kiri 12 meter, tingginya 30 meter, gede, tinggi. Ketemu di langit pertama. Kita pun nanti ketika masuk surga, badan kita nggak kecil begini. Nanti di surga, tubuh dan postur badan kita ngikutin tinggi dan gedenya badan Nabi Adam. Jadi nggak usah bingung nih yang pendek-pendek, nggak usah bingung. Insya Allah kita semua tinggi, tenang aja Pak. Yang punya wajah kurang memadai, yang penyok, hidungnya pesek, pala yang tenang, nanti di surga cakep. Makanya nanti di surga nggak ada nenek-nenek, di surga. Nenek-nenek nggak ada di surga. Mohon maaf, nenek nggak ada di surga nanti. Kenapa? Nanti nggak ada nenek-nenek di surga, karena orang semuanya muda. Dibalikin wajahnya seperti umur 30 tahun. Nenek-nenek muda lagi, Nek. Tenang, Nek. Tenang. Alhamdulillah. Kata Nabi Adam, marhaban. Selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh. Ketika itu Nabi lihat Nabi Adam menoleh ke kanan, senyum, menoleh ke kiri, menangis. Kanan dilihatkan anak cucunya ada di sorga, menoleh ke kiri menangis, diperlihatkan anak cucunya ada dalam neraka. Akhirnya Nabi naik lagi, langit yang kedua, jarak perjalanan 500 tahun. Di langit kedua jumpa Nabi Isa. Begitupun ditanya lagi, jumpa Nabi Isa di langit kedua. Naik ketiga jumpa Nabi Yusuf. Naik langit 4 jumpa Nabi Idris. 5 Nabi Harun. 6 Nabi Musa. 7 Nabi Ibrahim sedang bersender di Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat masuk 70.000 itu tidak keluar lagi, bertawaf di Baitul Ma'mur. Ketika itu sampailah Rasulullah di Sidrah Muntaha menghadap Allah di singgasana kebesarannya. Singkat cerita, Rasulullah mendapat perintah salat 50 waktu. Diterima Nabi, diterima. Nabi nggak banyak protes, terima. Begitu turun ke langit ke-6 jumpa Nabi Musa, ditanya, untung ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad, ya ma'amara rabbuka ala ummatika, apa yang Allah perintahkan untukmu dan umatmu, khamsina salatan,
Sholat 50 waktu ya Musa. Kaget Nabi Musa. 50 waktu Muhammad. Cius. Kaget Nabi Musa. Ya Muhammad irji ila rabbik fas'alhu tahfif. Ya Muhammad naik ke langit, naik. Minta Allah ringankan. Umatmu gak bakal sanggup 50 waktu. Jangankan umatmu, lawang umatku aja cuma sholat isya 1 waktu gak sanggup. Muhammad gak sanggup. Umatmu kecil. Naik. Jadi aku naik lagi, naik, turun. Jadi anak. Naik turun. Begitu naik turun, akhirnya 50 dikurangi Allah jadi 5. Atas jasanya siapa Bu? Jasanya siapa Bu? Nabi Musa. Coba kalau nggak ketemu Nabi Musa, 50 waktu dimakan mentah-mentah. Kalau kita sholat 50 waktu nggak kebayang Bu, nggak sempat ngapa-ngapain Bu, nggak sempat. Bapak nggak sempat ngapa-ngapain, baru nyengkap azan. Maksudnya nyengkap tutup nasi Pak, ya tutup nasi Pak. 50 waktu. Akhirnya 5 waktu. Tapi pahalanya nggak dikurangi. Karena 1 waktu itu dibalas Allah 10, maka 5 waktu pahalanya pun 50. Tetapi bagi Nabi wajib sholat apa? Bukan sholat fardunya, tapi sholat sunnahnya. Nabi setiap hari wajib 50 waktu. Maka kita bersyukur ini sholat sehari semalam 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu. Bu, ada umat Islam yang sholatnya 5 hari sekali. Kadang-kadang sholatnya di jamak sholatnya. Sholat fardhu maghrib, salasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu. Allahu akbar. Asal. Ibu, jaga yang 5 ya. Siapa yang sholatnya sempurna 5 kemuliaan, yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Nanti mati orang yang sholatnya sempurna, syarat rukun wajibnya, ngerti ilmunya, khusyuknya, maka nanti diangkat siksa kuburnya. Nanti kan begitu kita mati masuk kubur, kuburan itu menghimpit kita. Mau orang kafir kayak mau orang mukmin, kuburan menghimpit kita. Tapi bedanya kalau yang mati orang kafir dihimpit sama kuburan, hancur, dijadikan lagi oleh Allah, dihimpit lagi, hancur. Tapi kalau kita yang mati orang mukmin, begitu masuk kubur dihimpit, itu himpitan kubur ibarat kata Nabi seorang ibu yang memeluk erat seorang anak bayi. Enak kita mau, enak gak Bu? Enak gak? Himpitannya enak. Ibu kalau dihimpit bapak enak gak? Wa yuba kitabahu biyamini, nanti nerima catatan amal lewat tangan kanan. Wa yamuru ala siratikal barqi, di atas sirat kita jembat bagaikan kilat. Kemudian apa jaminannya? Yudkhiluhullahul jannah bighairi hisab wala adab, dimasukin surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab. Maka jaga salat kita Ibu ya. Insya, jangan tinggalkan, jangan lalaikan. Syarat rukun wajibnya kudu ngerti, gerakannya kudu kita pahami. Kita belajar fikih, sebab sholat pakai ilmu. Dari mulai kita diri menghadap kiblat udah pakai ilmu. Jempol kaki lempeng ngadap kiblat, renggang kaki sejengkal. Nah ini fikih. Kan ada orang sholat kadang-kadang nggak ngikutin aturan ilmunya, sholat pakai kang. Ada nggak? Takbir aja pun mesti pakai ilmu. Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Ada orang takbir Bu asal-asal Allahu Akbar. Saya kaget di sebelah, kirain dia ngeluarin jurus, saya ngeluarin jurus juga.
Saya pernah demi Allah sholat salah satu masjid mau ceramah mampir. Sholat Jumat sebelah saya orang tinggi hitam, mungkin orang Palestina atau orang India. Tinggi banget. Begitu saya takbir, dia takbir. Beda takbirnya. Begitu saya takbir, dia takbir. Takbirnya beda dengan saya. Dia takbir gitu. Allah. Nggak ada kitab manapun ngajarin takbir. Allah. Putar-putar dulu nggak ada. Bu, kita harus ngerti apa yang membatalkan sholat. Kadang-kadang kita sholat tapi nggak ngerti yang membatalkannya. Lagi asik Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyamuk nemplok di pipi. Begitu nemplok kita gaplok, pak. Karena ngerasa gatal digaruk. Batal. Mestinya garuknya yang benar, pak. Kita garuk. Kalau yang gatal, 1, 2, 3. Itu cara garuknya. Sah. Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang selesai sholat ucap salam pun mesti pakai ilmu. Kadang ada orang kita lihat sholat begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar posisi muka masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, kalau ibu lagi sholat zuhur 4 rakaat, begitu rakaat terakhir ibu pengen kentut pilih mana? Sholat ditahan apa kentut dikeluarin? Sholat ditahan apa kentut dikeluarin? Pasti ditahan. Kenapa? Sayang. Tempat keempat. Betul gak? Karena udah terakhir kentut panas dingin, sementara at-tahiyat masih panjang. Ada caranya supaya jangan sampai fil alamina dinakah di masjid, tentu jangan sampai keluar. Ada. Kopi itu at-tahiyat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ucap salam begini. Begitu dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum batal. Ilmu biasa kalau ada yang begitu praktekin. Karena saya sendiri suka praktekin. Alhamdulillah.